Kak Ayu keren banget, belokannya gokil banget. Haid mau selesai? Iya, Jam 7 temui aku, oke? oke. Kak Ayu, nggak lanjut main. Ada tempat lain. Mau tidur? I couldn't stay away. An obvious mistake. I could have saved some face. I thought I knew that in this painful place I may find some grace. But mercy is a lie. They tell you I can't read my mind's in pieces. I'm still breathing. Now just seeing the trouble around. I got both my hands around my neck. Gave my heart away inside the check. You know that it was counterfeit. Fooled everybody, all my family and friends. Everyone around me getting hurt in the end. Cherry on top is, I believed it too. I believed me too. Dasar cewek murahan. Kita jangan saling hubungi lagi. Kenapa? Bulan depan, aku mau nikah. Kukira kamu sudah berkeluarga. Kalau begitu, selamat ya. Selamat. Uangnya aku terima. Makasih Pak Rizky. Ingat, hilang dari hidupku. Oke. Tenang. Bantu aku. Malam ini aku janjian makan sama Berondong. Aku pergi dulu. Aku benci bau rokok. Sayang sekali, kamu bukan ATM berjalanku lagi. Bye-bye. $20 miliar. Besti, hidupmu enak banget. Putus aja dapat duit banyak. Dibanding dia yang pernah aku pacari itu, rasanya cuma catatan hitam. Stop. Jangan pakai kata mantan. Kata itu terlalu berat buat hubungan kami yang begitu murni. Selain nama, kami berdua gak tahu apa-apa. Pria sebagus itu, kamu gak tergoda? Tergoda. Sama seperti aku tergoda padanya. Maksudnya apa? Sama-sama olahraga ekstrim memacu adrenalin. Yang dicari itu rasa paling liar dan senang paling maksimal. Cuma itu. Memang kayu banget. Tapi ngomong-ngomong, kalau dia tahu latar keluargamu,
dia masih berani usirmu pakai uang. Latar keluarga? Maksudmu keluargaku yang kacau itu? Atau ayah kandungku itu? Ayo, hari ini ulang tahun bibimu. Malam ini pulang makan di rumah. Hari ini ulang tahun bibimu. Kamu datang tangan kosong. Ulang tahunnya apa urusanku? Nanti kalau dia mati, aku pasti datang bawa karangan bunga. Baju desainer yang kamu pakai itu koleksi Sofirgi bulan lalu. Kelihatannya kamu dapat pria yang cukup mampu. Iya. Iri ya? Mau ku kenalkan? Bangsat! Kamu gak punya malu? Anak perempuan masih muda. Wajar mau cari jalan pintas. Tapi hidup itu harus mikir jauh. Kalau gak peduli pada diri sendiri, jangan rusak nama keluarga kan? Kalau nama keluarga rusak, pasti yang di atas sudah busuk duluan. Kalian berdua paling tahu malu. Lalu dulu bisa-bisanya berbuat kotor demi bertahan hidup. Kamu! Gak usah banyak omong. Aku datang untuk ambil kartu keluarga. Aku mau pisah kakak. Keluarga Ayu bukan penginapan yang bisa kamu datangi sesukamu. Mau putus hubungan? Pilih saja. Bayar semua biaya keluarga Ayu selama 20 tahun membesarkanmu. Atau terima perjodohan dariku setelah menikah. Kakak ini tentu bebas kamu bawa. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan. Bagus. Biar semua orang lihat kamu, Ratna Dewi, anak angkat keluarga Dewi, mengkhianati kakakmu sendiri, menggoda kakak ipar, menekan orang tua angkatmu sampai mati, dan mencaplok usaha PT Dewi. Diam! Putri Ayu, kamu gila! Ma, dasar anak diajar! Rizky, ayo masuk. Ada sedikit insiden di rumah. Maaf, kamu harus lihat ini. Dia tunangan Clara. Tamu penting keluarga kita. Jangan bikin malu, cepat pergi. Tunangan? Pak Rizky, maaf bikin Anda melihat semua ini. Dia anak mantan istri Budi. Sifatnya memang liar. Nanti pasti saya didik baik-baik. Kak, kenapa setiap pulang kamu selalu bikin rumah kacau? Kalau ucapan mama bikin kamu gak enak hati, aku minta maaf. Tapi jangan lampiaskan ke mama, jantungnya lemah. Jangan sentuh aku pakai tangan kotormu. Coba sentuh dia lagi. Baik. Waduh. Kamu laki-laki dewasa malah pegang-pegang aku. Mau lecehin aku? Mau lecehin aku? Dasar anak durhaka! Rizky, gak usah pedulikan dia. Kakakku itu dari dulu memang agak gak beres. Aku sudah biasa. Kami paham. Kamu gak tega Clara disakiti. Tapi anak seperti Ayu itu beberapa tahun di luar negeri, lingkungannya rumit, jadi sempat salah jalan. Merokok, mabuk, judi.
sekarang ayahnya saja nggak bisa mengaturnya. Putri Ayu, jaga sikapmu. Kakak suka menarik perhatian pria. Tolong jangan kotori tunanganku. Dia bukan orang yang bisa kamu permainkan. Benar, aku memang gak boleh mengusiknya. Pak Rizky, semoga kamu dan adikku bersenang-senang. Rizky. Pak Rizky, kenapa nggak temani tunanganmu? Malah datang ke rumahku bikin ulah. Aku sudah memperingatkanmu. Hilang dari hidupku. Kenapa kamu bikin ribut di keluarga Ayu? Rizky Pratama, otakmu kemasukan air ya? Keluarga Ayu itu keluarga ayah kandungku. Tempat yang kamu injak ini rumahku. Dari awal sampai akhir kamu yang masuk ke hidupku. Karena kamu sudah tahu hubunganku dengan keluarga Ayu. Mulai sekarang, jaga mulutmu. Jangan sampai soal kita terdengar oleh Clara Ayu satu kata pun. Soal kita, apa yang gak boleh dibilang? Apa gak boleh bilang kita sudah coba semua gaya? Atau gak boleh bilang kita sudah bermain di setiap sudut rumahmu? Tegang banget. Clara Ayu, sepertinya tunanganmu ini berat juga posisinya di hatimu. Aku butuh istri yang anggun dan lulusan kampus ternama. Sedangkan kamu Liar, egois dan materialistis. Mata duitan. Benar juga. Kamu juga berani menampar orang tua. Kelakuanmu parah sekali. Jangan kepedean Pak Rizky. Urusan kita sudah lunas. Kamu menikah dengan siapa bukan urusanku. Malam ini aku ada janji. Gak sempat meladenimu. Silakan pulang sendiri. cepat sekali dapat mengganti. Iya, berondong ya waktu itu. Anak tajir, ganteng, tinggi, berisi. Dia lebih muda darimu, minimal 10 tahun. Tubuhnya penuh energi muda. Baik, aku datang. Kirim alamatnya. Hah? Kamu sakit ya? Untuk ucapan malam ini, aku gak mau mengulanginya. Pak Rizky, kali ini lupa bayar ya? Bulan lalu kita sudah impas. Untuk malam ini, hitungannya beda. Setahun lalu harusnya aku gak menolong. Kubiarin kamu mati di laut lepas. Utang nyawa memang dibayar pakai badan. Saat Pak Rizky menikah nanti, aku akan kirim plakat pahlawan penolong. Tambahkan aku lagi. Aku sampai lupa. Pak Rizky masih tidur di daftar hitamku.
1 juta? Pak Rizky bangkrut. Di mataku sekarang, nilaimu cuma segini. Baik. Kalau begitu aku lapor polisi. Kamu ke polisi kan karena main perempuan. Kita masuk bersama belasan hari. Lagian, aku punya banyak waktu. Cuma nggak tahu pernikahan megahmu dan tunanganmu bisa menunggu atau enggak. Putri Ayu, kamu masih cinta itu pada uang. Memangnya aku harus cinta kamu? Memangnya aku harus cinta kamu? $20 miliar ini untuk membeli diammu soal hubungan kita. Pakai uang receh begini untuk mengusirku, teman rahasia yang memalukan ini. Tapi semua hartamu kamu pakai untuk menikahi Clara Ayu. Oh, maaf. Nggak sadar sudah selarut ini. Besok kosong. Ada motor trail baru spek tinggi. Mau tes ride bareng? Baik. Putri juara. Aditya, lomba wingsuit sudah selesai setengah tahun. Masih kepikiran? Mau gimana lagi? Kalahnya telat banget. Susah lupa. Hah? Ini khusus kusiapkan untukmu. Spek tinggi. Cuma modifikasinya saja. Nunggu lebih dari setengah tahun. Suara mesinnya bersih banget. Biaya modifnya bisa buat beli satu lagi kan? Yang ini punyaku. Dengan punyamu, satu seri. Custom couple. Sebenarnya, aku punya pertanyaan penting yang mau kutanyakan. Apa? Kamu punya pacar? Enggak. Selalu jomblo. Suhu, mulai sekarang aku ikut kamu. Motormu yang hebat. Ini yang paling enak yang pernah aku coba. Kalau kamu suka, modifikasi dan model baru nanti semua aku yang tanggung. Aku hargai niatmu, tapi aku nggak sanggup terima. Sudah larut. Aku... Tadi pas turun gunung dan menikung, ban belakangku terasa agak buang. Kalau part modifnya nggak cocok, memang bisa begitu. Biar kulihat. Kebetulan, ini villa pribadi paman mudaku. Di garasinya ada semua alat. Tolong cek baik-baik. Motor ini, aku suka sekali. Tapi, ini villa pribadi pamanmu. Kalau masuk tanpa izin, rasanya kurang enak. Paman apanya? Kami cuma beda 10 tahun. Kami akrab seperti saudara. Lagian, dia biasanya sibuk sekali. Gak mungkin pulang. Ayo, bantu aku, Suh. Ayo, turun berenang. Enak banget. Gak usah. Motornya sudah kucek. Aku harus cabut. Ya sudah. Aditya. Sekarang kamu mau turun. Lepaskan. Gak mau? Lepaskan.
Lepaskan. Gak mau. Kalian sedang apa? Paman muda? Kenapa paman pulang? Pamanmu dia? Siapa nama lengkapmu? Aditya Pratama. Kita sudah kenal selama ini. Kau bahkan gak tahu namaku. Kenapa dia selalu muncul? Dunia ini sempit banget. Paman muda. Aku kenalkan. Ini orang yang lagi aku dekati. Nenek jatuh dan dirawat, keadaannya darurat. Kamu segera ke rumah sakit. Apa? Ayo. Aku... Cepat pergi. Baik. Sejak kapan kau mengenal Aditya? Kamu sengaja. Pak Rizky marah sekali. Datang mau menghakimi. Atau... cemburu. Kamu main dengan siapapun aku gak peduli. Tapi jauhi Aditya. Kalau aku bilang enggak, Pak Rizky berniat menghabisiku bagaimana? Pak Rizky berniat menghabisiku bagaimana? Kamu mau berapa? Aku bayar. Rizky Pratama, cuma denganmu aku mau cari uang. Aditya masih muda. Aku mau pacaran dengannya. Paham? Om tua. Kamu sudah tidur dengannya? Tentu. Dia itu jauh lebih lembut darimu. Dan juga jauh lebih tahan lama. Putri Ayu, kamu semurahan itu. Bukan urusanmu. Kamu! Rizky! Rizky! Putri Ayu, gak punya malu berani bikin onar di sini. Jelas-jelas priamu barusan mau melecehkanku. Aku cuma membela diri. Jaga mulutmu. Kamu sendiri penuh lumpur. Jangan cipratkan ke orang lain. Dasar bodoh, gak punya otak. Memang cocok dibawa pulang jadi pajangan. Kenapa aku bikin onar di sini? Coba saja tanya pacarmu. Jangan adu domba. Putri Ayu, aku gak peduli kamu semurahan apa. Tapi kalau berani menyentuh tunanganku, aku... Kenapa? Pesona nona baik-baik yang lembut dan lapang dada itu cepat sekali retak. Cukup. Rizky, sebenarnya ini ada apa? Kenapa dia bisa ada di sini? Pulang dulu. Aku masih ada kerjaan. Tapi kita sudah janji sore ini pilih cincin berlian. Soal pertunangan, kamu putuskan saja. Butuh uang berapa langsung bilang.
Maaf sekali ya, semua gara-gara orang gila di rumahku itu mengganggumu. Dia memang manusia rusak, sudah pacaran dengan belasan pria, bahkan aborsi berkali-kali. Aku kerja dulu. Putri Ayu, mau rebut priaku? Kamu merasa pantas? Kamu main dengan siapapun aku gak peduli. Tapi jauhi Aditya. Kamu sudah tidur dengannya. Putri Ayu, kamu semurahan itu. Rizky, kamu masih yang terbaik. Dasar cowok munafik. Jangan muncul di depanku lagi. Halo? Bos, gawat. Di toko kita ada 5 anjing yang mati setelah divaksin. Beberapa anjing yang mati itu semuanya pernah divaksin di klinik kita dalam 3 tahun ini. Nggak ada penyakit bawaan. Penyebab mati mengarah ke vaksin. Tenang dulu. Dengar ya, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Semuanya tenang dulu. Saya pemiliknya. Masalah ini akan kami selesaikan. Kembalikan anakku. Kembalikan bola kepadaku. Klinik bajingan. Pakai vaksin beracun. Kenapa kamu gak mati saja? Mati sengsara sana. Keluargamu juga mati sengsara. Dengar ya, kalau anakku nggak kembali hari ini, urusan kita nggak selesai. Dengar ya, kalau berani pakai vaksin beracun lagi, aku akan laporkan kamu. Kejadian ini akibat kelalaian saya. Maaf, saya sudah lapor polisi. Saya pasti cari kebenarannya. Semua ganti rugi akan saya tanggung sampai akhir. Ganti rugi? Siapa yang mau uang kotormu? Anakku sudah mati. Hari ini kamu harus bayar nyawa. Dengar ya, aku pasti akan membuat klinik ini tutup. Klinik bajingan ya? Aku akan bongkar masalah ini di internet. Dengar ya. Ayo, ada apa? Vaksin di toko ditukar oleh seorang perawat. Sekarang orangnya sudah kabur. Kalau begitu buat pernyataan klarifikasi. Percuma. Seluruh klinik sekarang tutup. Di internet aku disebut Algojo. Anak-anak bulu itu begitu percaya padaku. Mereka menitipkan nyawa padaku, tapi aku gagal melindungi mereka. Uang, toko, semua bisa kulepas. Tapi mereka gak seharusnya menyakiti anak-anak bulu. Maksudmu Ratna Dewi? Selain ibu dan anak itu, siapa lagi? Mereka takut aku ganggu menantu mereka. Jadi mereka mau menghancurkanku. Kamu mau kemana? Keluarga Ayu. Buat perhitungan. Lihat ini. Kamu masih punya sopan santun, Nona terhormat. Putri Ayu, kamu gila. Ratna Dewi, kalau mau menjebakku, pakai saja cara yang terang-terangan. Menyuap Suster Sari sampai anjing gak bersalah mati. Kamu gak takut karma?
Buktinya, tanpa bukti, itu namanya fitnah. Dulu aku masih memaklumi karena ibumu meninggal cepat, jadi aku gak mempermasalahkanmu. Tapi kalau niat busukmu mengusik pernikahan Clara, aku gak akan sungkan padamu. Ratna Dewi, kamu menggoda kakak ipar untuk naik kelas. Lalu kenapa aku gak boleh menggoda tunangan adikku? Ini adil. Kamu, Putri Ayu, jangan gila. Aku dan Rizky tunangan tanggal 18 bulan depan. Coba tebak, kalau keluarga Pratama tahu perempuan bernama buruk sepertimu berkeliaran di luar, mereka akan berbuat apa? Gertakanmu gak mempan padaku. Kalau kamu gak bisa menjaga priamu sendiri, lebih baik potong saja alatnya lalu bawa kemana-mana. Utang ibu, anak yang bayar, itu sudah sewajarnya. sepertinya pelajaran untukmu kali ini masih kurang. Kamu punya teman, namanya Rina. Dia terus bergerak membantumu. Juga anjing yang kamu selamatkan itu. Rizky, benar? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba tahu dia dicuri orang, lalu dicincang. Mereka semua nyawa hidup. Beraninya kamu? Cuma beberapa hewan, mati ya mati saja. Kenapa kamu gila begini? Cepat lepaskan ibuku. Minggir! Clara. Hei cantik, berani sekali kamu sentuh ibuku. Hari ini kubunuh kamu. Kamu? Rizky. Minggir. Rizky, kamu bisa bergerak. Ada yang terluka? Rizky, kamu gak boleh asal maju menolong orang seperti itu. Kalau sampai terluka, apalagi tulang belakang, bagaimana? Ayo, meski kamu punya banyak keluhan, gak seharusnya membuat keributan. Sampai tamu penting terancam begini. Kalau Pak Rizky sampai kenapa-kenapa, aku gak akan mengampunimu. Paman Budi, kalau aku nggak salah lihat tadi, keluarga kalian ini sudah termasuk percobaan pembunuhan kan? Ini semua salah paham. Ayo yang mulai duluan. Andi, dia cuma panik melindungi ibunya karena situasi mendadak. Aku nggak punya waktu mengadili. Kalau kalian bahkan urusan keluarga nggak bisa beres, tanggal nikahnya ditunda saja. Aduh. Aduh, Rizky. Kenapa nggak sekalian mati jatuh? Kalau kamu mati semua beres. kamu sengaja ya? Pakai cara ini untuk balas dendam dan merusak pernikahan putriku. Cukup. Masih kurang kacau. Bangun, biar ku periksa lukamu. Aduh. Kalian akan menyesal. Menyesal sudah merenggut 5 nyawa. Menyesal hari ini gak membunuhku. Aduh. Hei, kamu ngancam siapa? Hei! Cewek brengsek, itu mobilku! Dasar gila! Kami benar-benar buta. Sudah memelihara ular berbisa. Yuni menganggapmu adik kandung. Tapi kamu malah merebut suaminya. Kamu membuatnya mati dengan sengsara.
Pergi! Kalian berdua benar-benar gak tahu malu. Jangan harap lagi mendapat apapun dari keluarga Dewi. Mulai sekarang, gak ada lagi yang melindungimu. Nuruti sama aku, dan belajarlah menunduk. Ayo. Ayo, ada apa? Karma. Karma apanya? Yang mencampakkan istri dan anak malah jadi dokter bedah syaraf. Sukses dan terkenal. Yang membunuh demi harta malah hidup enak dan dihormati. Yang membunuh dan membakar malah kaya raya. Dunia ini sialan adil sekali. Ayo. Tiga nyawa manusia, 5 anak anjing. Semua utang keluarga Dewi kepadaku. Sudah waktunya dibayar. Lalu apa rencanamu? Bukannya mau mengandalkan keluarga Pratama dan Rizky untuk naik setinggi langit. Kalau begitu, dengan tanganku sendiri akan kuhancurkan tangga mereka. Permainan dimulai. Siapa yang mengizinkanmu datang? Aku kangen kamu. Jadi aku datang. Aku sudah memperingatkanmu. Hilang dari hadapanku. Utang nyawa sebesar itu tentu saja harus kubalas baik-baik. Asal gak ganggu pernikahanku. Kamu mati dimanapun bukan urusanku. Keluar. Aku keluar kemana? Apa mau berenang dengan Pak Rizky? Dia mengajakku lagi hari ini. Jangan pakai Aditya untuk menguji batasku. Jangan galak begitu. Main game yuk. Kalau aku kalah, aku pergi. Biar ku tebak. Yang kamu pakai hari ini celana dalam Armani ya? Bukan. Aku gak percaya. Kecuali biar aku cek sendiri. Paman muda, kamu... Kalian sedang apa?